Festival HAM. Boleh, Pok, boleh. Nah, walaupun kemarin udah sempat di-spill dikit gitu ya, biar nggak hilang-hilang banget. Boleh. Teman-teman ngertinya, latar belakang dibuatnya Festival HAM itu apa, Mbak Eka? Oke, bukan Seoul ya, bukan. Nama kotanya Gwangju. Gwangju. Ada di drakor nggak tuh? Itu tempat kelahiran saya. So iya banget. Sipitnya sih udah dapet. Tapi cakepnya kurang. Kan belum oplas. Iya. Sama licin kali. Tinggal di oplas. Oh iya. Tinggal di oplas aja. Udah modal utama udah ada. Modal utama udah ada. Kalau kita bicara konsep Kabupaten Kota HAM, pendatang-pendatang pun itu harus dijamin haknya. Kayak aku nih kan KTP belum Jakarta nih, gitu kan, kantor Jakarta gitu. Itu bagaimana harusnya pemerintah Jakarta tetap harus melindungi aku. Gitu. Even though bukan KTP. Even though. Kita jadi jaksel nggak nih? Dan tahun ini akan ada di Manado. Di Bitung. Bitung ya, di Bitung. Tetangganya Manado sih. Oke, tetangganya Manado. Iya benar ya. Nyebrang berapa lama doang ya? 1 jam katanya 1 sudah jam di ya. tol. Oke. Nah, Mbak, kalau ngomongin tadi kan udah ada Wonosobo, Semarang, Singkawang dan tahun ini akan di Bitung. Apa sih kriteria tempat diadakannya Festival HAM itu? Berapa kota tadi yang udah disebutin ya? Misalnya katakanlah di tahun ini tiba-tiba Bitung gitu. Itu apakah dari Komnas HAM-nya sendiri yang memilih? Pokoknya cap cip kembang kuncup Bitung gitu. Misalnya, ya kan? Atau memang ada keinginan dari pemerintah kotanya gitu, di tempat saya aja gitu. Itu prosesnya gimana Mbak biasanya? Oke, Bitung ini sebenarnya kalau penyelenggaraan Festival HAM ini tentu banyak pro dan kontranya juga ya, kayak gitu. Ada juga ya Mbak? Ada, jadi nggak jarang tuh kami Festival HAM nih kayak di Semarang kayak gitu ya, yang depan demo. Tetap ada ya? Tetap ada. Tapi ya. kan berarti ini ruang diskusinya terbuka untuk semua kan? Bebas aja mau berekspresi, mau ikut di ruang diskusi yang di ruangan atau mau berekspresi yang melalui di luar gitu ya. Bulannya. Kalau aku bocorin beneran datang ya. Jangan cuma kita doang. Datang ya. Yang terutama yang daerah sekitaran Sulawesi Utara ya, dari ujung sono ke ujung sono gitu. Datang ngumpul di Bitung, kita mau lihatin kita. Boleh lah. Terbuka banget buat umum, partisipasi semuanya dari masyarakat. Tanggalnya nih 29 sampai 31 Juli. Hai, balik lagi nih teman-teman. Kita masih nyambung ya sama episode yang kemarin ya. Kita akan ngobrolin soal Festival HAM. Masih sama Mbak Eka. Mbak Eka, kita lanjut nih ngomongin soal Sebelum Festival itu, HAM. ketahuan banget syutingnya di hari yang sama. Iya. Bener. Tapi aku udah ganti style sih. Dan emang sekalian syutingnya. Kan ibaratnya kalau tadi tuh to be continue. Supaya kenapa? Supaya jangan lupa subscriber dipencet gitu, apa ding dong gitu ya. Makin rajin di promosinya ya. Cakep. Lama-lama kayaknya gue jadiin apa deh? Naik gaji, Pok. Naik gaji, Pok. Perlu dihitung dulu kalau ya. Perlu dihitung dulu itu. Siap deh. Tunggu aja nanti ya. Oke, kita lanjut ngomongin soal Komnas HAM lagi. Festival HAM. Boleh, Pok, boleh. Nah, walaupun kemarin udah sempat di-spill dikit gitu ya, biar nggak hilang-hilang banget. Boleh. Teman-teman ngertinya, latar belakang dibuatnya Festival HAM itu apa, Mbak Eka? Oke, ini sebenarnya berawal dari adanya pelatihan Kabupaten Kota HAM dulu ya. Jadi ini kalau mau diceritain sejarahnya ini agak mundur banyak nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Gitu deh. Kita mundur gitu kan. Jadi
tingkat internasional itu memang sedang ada upaya dari PBB untuk mendorong pemerintah-pemerintah daerah juga ikut nih berpartisipasi penuh di penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Karena kan kesannya ketika cuman pemerintah gitu doang, yang dituntut yang pusat-pusat terus nih, gitu kan. Makanya PBB menangkap fenomena itu gitu, dan dia akhirnya mendorong supaya juga pemerintah kabupaten, kota itu bisa langsung terlibat juga, punya kewajiban yang sama kan sebenarnya. Nah, dari dokumen-dokumen internasional mulai diarahkan ke sana, dan di internasional itu juga ada gerakan yang diinisiasi oleh satu kota berasal dari Asia. Bayang nggak ngomongin hak asasi manusia yang di Asia, yang mengawali Asia gitu. Keren ya. Ayo. Jangan main HP aja, jangan main HP aja. Nah, ini di Korea Selatan. Nama bukan Seoul ya, bukan. Nama kotanya Gwangju. Gwangju. Ada di drakor nggak tuh? Itu tempat kelahiran saya. So iya banget. Sipitnya sih udah dapet. Tapi cakepnya kurang. Kan belum oplas. Sama licin Tinggal di oplas. Oh iya. Tinggal di oplas aja. Udah modal utama udah ada. Modal utama udah ada. Sipitnya. Di Guangzhou. Gwangju. Oh, Guangzhou. Guangzhou itu Cina. Oh. Gwangju Korea. Mirip ya? Mirip. Cina, Guangzhou, Korea. Oke. Nah, dia kemudian supaya banyak gitu ya yang terinspirasi, dia bikin nih konferensi Kabupaten Kota HAM internasional selalu di Gwangju. Nah, kemudian pada waktu itu kan ada yang belajar tuh ke sana, teman-teman dari organisasi masyarakat sipil gitu, ada yang belajar ke sana. Dari Indonesia tuh, Mbak? Dari Indonesia, namanya Invit gitu ya. Memang dia fokus di isu ini gitu. Belajar ke sana, kemudian dia sharing gitu kan ke Komnas HAM, terus kami sepakat juga untuk mendorong itu ada di Indonesia. Karena kalau berdasarkan pengaduan kita yang banyak itu pemerintah pusat atau daerah tuh diaduin selalu nomor 2 Jadi kan memang udah saatnya nih diintervensi gitu ya. Jadi kita sepakat untuk terjun ke kabupaten-kabupaten kota ini dengan cara parasut dong, Mbak ya? Iya, terjun sih selalu. Jadi kan dari itu kita diturunin gitu kan. Gitu ya? Nggak begitu, lain lagi itu Belum sih. Mungkin kalau di Papua begitu kali ya. Yang perjalanan gitu. Langsung gitu. Karena belum pernah juga sih aku kesana ya, jadi nggak ngerti juga medannya gimana, gitu kan. Nah, diterjunin itu tadi ya ke Kabupaten Kota HAM. Jadi kita mulai menginisiasi nih pelatihan untuk aparatur pemerintah daerah dengan kacamatanya Kabupaten Kota HAM. Kabupaten Kota HAM ini gabungin semuanya sebenarnya. Ada soal hak asasi manusia, ada soal gender, ada soal perlindungan masyarakat rentan. Bahkan kalau kita bicara konsep Kabupaten Kota HAM, pendatang-pendatang pun itu harus dijamin haknya. Kayak aku nih kan KTP belum Jakarta nih, gitu kan, kantor Jakarta gitu. Itu bagaimana harusnya pemerintah Jakarta tetap harus melindungi aku. Gitu. Even though bukan KTP. Betul. Even though. Kita jadi jaksel nggak nih? Meskipun KTP-nya bukan Jakarta gitu ya. Betul. Oh gitu. Itu. Jadi ini juga salah satu pada waktu itu muncul hak atas kota yang diinisiasi di Paris. Ya namanya Paris kan banyak Kok jadi ya. Kenapa jadi ngikutan saya, Mbak? Gimana sih, Pak? Jadi kan banyak pendatangnya juga tuh. Makanya bagaimana orang-orang yang bekerja di Paris ini tetap juga mendapatkan perlindungan. Jadi hak atas kota, gerakan nasional, gerakan internasional, kemudian kita adaptasi di sini. Jadi kita mulailah pelatihan di Wonosobo. Setelah pelatihan kita kumpulin tuh mereka. Jadi kalau kita sih undang semua ya. Awalnya memang tidak banyak yang tertarik gitu. Terus lama-lama semakin dikenal dan semakin banyak yang datang. Karena
supaya lebih Supaya gaung, karena. supaya karena Nggak dibalik-balikin juga dong. gaungnya lebih besar lagi. Selain pelatihan ya kita bikin konferensi atau makin lama jangan konferensi terlalu serius gitu ya, bikin festival yang ada pamerannya, yang ada sesi buat anak mudanya, main musik kayak gitu-gitu. Nah, mulai nggak hanya di Jakarta, tapi kita ke Bojonegoro pernah tuh. Udah. Kalau di episode kemarin kan udah disebut 10 tahun sudah 10 tahun, tahun ini 10 tahun, betul. betul. Oke, udah di mana aja Mbak kota Jadi yang sudah? Selain Jakarta nih ya, ada Bojonegoro, ada Jember, Wonosobo, kemudian Banjarmasin, Singkawang tahun kemarin, dan Semarang. Oh, Semarang udah. Semarang, betul. Yang lainnya ini kan masih merintis atau pas pandemi kemarin sih akhirnya kita balik ke Jakarta dulu. Dan tahun ini akan ada di Manado. Di Bitung. Bitung ya, di Bitung. Tetangganya Manado sih. Tetangganya Manado. Iya benar ya. Nyebrang berapa lama doang ya? 1 jam katanya 1 sudah jam ya. Oke. Nah, Mbak, kalau ngomongin tadi kan udah ada Wonosobo, Semarang, Singkawang dan tahun ini akan di Bitung. Apa sih kriteria tempat diadakannya Festival HAM itu? Iya, jadi ini sekarang itu kita melalui uji seleksi CL. Ada panelisnya. Ada panelis. Jadi memang ada panitia inti, yaitu kami dari Komnas HAM, teman yang tadi invite, dan KSP. KSP itu ya, apa? Kantor Staf Presiden. Oh, Kantor Staf Presiden. Iya. Kita nggak tahu sih tahun depan masih ada nggak ya KSP ya. Mudah-mudahan masih ada. Jadi ini panitia inti ini selalu membuka, bukaannya juga bukan yang terbuka untuk umum gitu ya. Biasanya sih didekatin atau mereka menawarkan diri gitu. Nah, kemudian kita assess. Kebijakannya sudah sejauh mana. Jadi ada sesi wawancaranya, Po. Oh gitu. Bupati datang, kita wawancarai bertiga tuh, komisionernya Komnas HAM, direksinya Invit sama KSP gitu. Kita wawancarain program. Jadi bisa aja ngajuin gitu ya. Programnya apa aja nih? Babelan mau ngajuin nggak, Jo? Hah? Babelan? Gimana? Kita nanti mau ngajuinnya ke Crocodile Shark. Ya, apa tuh? Surabaya. Crocodile Shark. Kita mau ngajuin babelan. Crocodile Shark. Oke. Itu sih. Nah, kita juga biasanya mendapatkan masukan masyarakat sipil. Kalau seumpama kota ngajuin nih, ada tuh kapan itu satu kota ngajuin, ternyata dia ada kebijakannya yang melakukan diskriminasi pada teman-teman, ada singgungannya tuh sama teman-teman ODIF juga salah satunya kayak gitu. Jadi pasti akan kita pertimbangkan kayak gitu, masukan teman-teman dari NGO itu juga kita jadi bahan pertimbangan banget sih. Kayak gitu. Keren. Terus di Festival HAM itu yang terlibat? Terlibat. Siapa aja, Mbak? Nah, karena kita itu kan mau mendorong implementasi hak asasi manusia di daerah ya. Jadi kan harus ada nih pemerintah daerahnya. Harus ada pemerintah pusat, kan yang bikin regulasinya biasanya dari pusat. Kita harus memastikan partisipasi, jadi harus ada masyarakat sipil. Kemudian kita pastikan juga masyarakat sipil umum kayak gitu ya. Kita tentu juga pastikan kontribusi dari akademisi untuk datang, karena kan mereka yang melakukan riset, nanti ngasih masukan ke depannya, kebijakan atau apapun juga ya. Itu sih, jadi semua unsur harus dilibatkan. Termasuk teman-teman populasi kunci, jangan salah, teman-teman populasi kunci pernah loh dijadiin penerima tamu di Festival HAM yang di Jember. Oh ya? Betul, langsung kentara kan, langsung juga yang lain ketar-ketir. Kayak gitu, jadi kami berusaha memastikan semua kehadiran berbagai komunitas ya di situ. Kita mau ini menjadi ruang diskusi yang terbuka untuk siapapun kayak gitu. Gitu jadi sih. teman-teman masyarakat minoritas itu juga bisa terlibat. Bisa. Gitu ya. Jadi kayak teman-teman yang dari tidak hanya dari populasi kunci tapi dari teman-teman disabilitas. Disabilitas pasti itu pasti. Ya. Karena kalau ngomongin Festival HAM, kita ngomongnya secara umum kan ya, nggak cuma sekedar soal yang hak
HIV aja Iya, atau iya, khusus untuk makanya. yang ini aja Iya, gitu betul, kan. betul. Nah, itu menarik tuh. Saya jadi ada pertanyaan nih, Mbak. Kalau misalnya gitu kayak tadi kan dari Komnas HAM itu udah membuat dari beberapa kota tadi yang udah disebutin ya. Misalnya katakanlah di tahun ini tiba-tiba Bitung gitu. Itu apakah dari Komnas HAM-nya sendiri yang memilih? Pokoknya cap cip kembang kuncup Bitung gitu. Misalnya, ya kan? Atau memang ada keinginan dari pemerintah kotanya gitu, di tempat saya aja gitu. Itu prosesnya gimana Mbak biasanya? Oke, Bitung ini sebenarnya mengajukan diri gitu Wih. dari sebenarnya salah satu saingannya Singkawang ya, kayak Oh, gitu. dari tahun lalu berarti sebenarnya ya? Betul, jadi mereka ya tadi ya ada mekanisme pemilihan yang harus presentasi apa aja yang udah dibuat dan sebagainya. Jadi pengujinya ya dari 3 organisasi lembaga ini. Jadi memang kemudian diputuskan ya sudah yang Bitung karena memang punya komitmen yang kuat di tahun ini gitu, dengan syarat atau dengan permintaan mereka juga mengarah ke sana, kebijakannya juga dipastikan mulai belajar soal hak asasi manusia, kebijakannya diarahkan untuk yang juga punya perspektif hak asasi manusia kayak gitu-gitu. Oke. Ada tantangan nggak sih Mbak dalam penyelenggaraan festival HAM itu Mbak? Oke, kalau penyelenggaraan festival HAM ini tentu banyak pro dan kontranya juga ya, kayak ada gitu. juga ya Mbak? Ada, jadi nggak jarang tuh kami festival HAM nih kayak di Semarang kayak gitu ya, yang depan demo. Oh, tetap ada ya? Tetap ada. Tetap ya. Tapi kan berarti ini ruang diskusinya terbuka untuk semua kan? Bebas aja mau berekspresi, mau ikut di ruang diskusi yang di ruangan atau mau berekspresi yang melalui di luar gitu ya. Kami sih menganggapnya ini sebenarnya banyak yang berkomitmen kan untuk hak asasi manusia dengan caranya masing-masing. Itu sih, jadi tantangan penyelenggaraan ya biasalah kalau banyak lembaga kayak gitu ya, pasti punya ini aja ya di diskusinya yang ini aja punya isu masing-masing kan. Nah itu kita bagaimana harus ngeramu di 2 hari buat konferensinya, sehari kan biasanya studi lapangan tuh kita ke lokasi-lokasi yang memang baik menerapkan hak asasi manusia gitu ya. Nah namanya juga 2 hari diskusi gitu kan, pasti banyak banget nih isunya ini. Dan kita kan juga melibatkan banyak organisasi masyarakat sipil. Jadi kita selalu buka, ayo ikut yuk join jadi penyelenggara di Festival HAM. Kamu mau diskusi soal apa kayak gitu-gitu. Itu juga challenging gitu ya, challenging. Kan kayak jadi jaksel ya. Terus atau ya kayak teknis, kita nggak bisa bohong sih bagaimana infrastruktur itu kan nggak merata, terutama Pulau Jawa dengan di luar Jawa gitu kan. Gimana nanti kita sudah harus antisipasi, pengumuman nih ke calon peserta Bapak Ibu kalau ke Singkawang mohon dengan kendaraan yang begini karena jarak tempuhnya sekian, atau nanti kita ke Bitung kayak begitu ya, nanti bisa menginapnya tidak hanya di Bitung ya, tapi di lokasi sekitarnya karena hotelnya juga belum banyak. Kayak gitu-gitu muncul sih baik teknis-teknis dan substansi pilihan tema atau apa, tapi seru sih, selalu ada dinamikanya gitu. Nah tema-tema pada saat penyelenggaraan Festival HAM itu ditentukannya oleh Komnas HAM atau si kotanya yang tadi mengajukan diri atau terpilih, atau memang dirembukin? Akhirnya dirembukin bareng, karena kan panitia inti 3 ya. Terus ketika sudah terpilih maka kita rembukan tema besarnya apa nih. Kemudian nanti menjadi tema-tema turunan untuk diskusi pleno ataupun paralel. Kayak gitu. Dan kegiatannya ini nggak hanya pas festival doang loh. Ada pra-festivalnya juga. Oh ada? Ada rangkaiannya panjang gitu. Jadi bisa jadi ada pelatihan dulu di mana, ada konferensi lain dulu di mana, ada diskusi, ada pasar malam, layar tancap, puncaknya gitu. Di Festival HAM puncaknya ini. Di Festival HAM kayak gitu. Ada itunya ternyata juga berarti. Apa? Udah nggak bisa buat dipancing begituan. Bawahnya pengen jogging. Aduh.
Oke. Tapi sendi-sendi aman kan, Po? Masih aman ya? Masih aman. Masih aman. Alhamdulillah. Belum terlalu tua, Mbak. Sama kita semua kan masih 20 tahun ya. Iya. Kecuali dia sih, kecuali Bukan, dia. Tuan, Mbak, aku masih 17. Oke. Sisa. Jangan dong. Jangan jelek banget dong, yang ngegaji lu siapa nih? Oh iya. Bener. Gimana sih? Kemarin minta naik gaji, sekarang dibilang 17 sisanya. Ada-ada aja deh mah. Iya. Nah, pada saat melakukan festival HAM ini, ada kan kalau kayak di Hari AIDS sedunia gitu ya, ada tagline-nya apa, kemudian ada pesan-pesan apa gitu misalnya ya. Nah, kalau di festival HAM ini biasanya apa tuh, Mbak? Sama sih ada tagline-tagline Oh, ada gitu tagline ya. tagline. Tagline. Tiap tahun berarti beda tuh, Mbak? Iya, karena kan temanya ini ya, penekanannya kan beda-beda tuh. Tapi biasanya memang soal inklusi. Oke. Inklusi kan berarti terbuka untuk semua ya. Kemudian soal kalau setelah COVID itu tuh soal resiliensi ya. Ketahanan. Pinter Berarti iya, makin canggih luar ya. biasa dong. Naik gaji Lama-lama dong. kayaknya nggak jadi asisten nih dia mah. Cuma saya minta cuma satu, Po. Apa? Besok-besok kalau misalnya syuting, hujan-hujan begini saya diizinin gitu. Dingin banget, bener ya. Dari tadi gua kedinginan, bener. Ini sumpah, gua kedinginan dari tadi. Itu hujan diizinin ya, Po. Aduh. Ini udah kasih sarung. Mana sarungnya? Aduh, nggak dibawa. Sampai lu nggak bawa. Udah dikasih sarung nggak dipakai. Apa yang lagi tuh tadi? Jadi lupa kan gara-gara sarung. Tagline. Oke, berarti tagline-nya itu disesuaikan dengan kondisi dari si kota yang terpilih untuk melakukan festivalnya gitu ya. Oke. Terakhir, Mbak. Oke. Kapan itu yang di Bitung? Kapan? Oke. Kira-kira kapan? Hah? Kira-kira kapan? Yang pasti 2024. Tahun ini. Tahun ini. Itu pasti 2024 ya. Juga. Bulannya? Hah? Bulannya? Kalau aku bocorin beneran datang ya. Oh. Jangan cuma kita doang. Datang ya. Datang yang ya, terutama datang ya. yang daerah sekitaran Sulawesi Utara ya, dari ujung sono pinjung sono gitu. Datang ngumpul di Bitung, kita mau lihatin kita. Boleh lah. Terbuka banget buat umum, partisipasi semuanya dari masyarakat. Tanggalnya nih 29 sampai 31 Juli. Nah, 29 sampai 31. Gue catat dulu. Catat dulu. 29. Lagu-laguan buat lu. Ih, ngapa banget sih, Jo? Sampai 31 Juli. Betul juga tuh. Bentar dulu dong. Kasih napas. Yang penting gue dikasih baju panjang gitu. Sarung mana sarung? Hanya baju panjang, kurang panjang apa? 29 sampai 31 Juli 2024. Tungguin ya di Bitung. Iya itu. Sulawesi Utara. Iya. Tempatnya di lapangan mana? Kantor pemerintahnya. Pemerintahnya. Kita nggak mau, bukan nggak mau sih, kita berusaha engage banyak orang gitu kan. Kalau ke hotel ini kan kadang-kadang ada yang merasa, aduh nggak enak nih datang ke hotel. Jadi kita meminta lebih banyak penggunaan di kantor-kantor kantor-kantor dinas ya, kantor-kantor pemerintah Kota Bitung. Lagi pula itu kan membangun ownership dari daerah. Ownership betul. Gua pokoknya dari kemarin syutingnya bahasa Inggris mulu, keren. Iya, giliran gue yang pakai bahasa Inggris, dibully mulu sama dia. Dan dia bahasa Inggris mulu. Iya, tapi bener ya, supaya rasa kepemilikan dari daerah itu juga, ini kan daerah kita gitu. Gitu. Oke banget. Bocoran Mbak, akan ada apaan aja sih? Nah, tuh. Ada permintaan tuh katanya, ada bocoran, ada bocorannya aja, ya, apa aja ya. Kira-kira ada apaan aja tuh di situ? Jadi di bulan Juli itu akan ada banyak pra-festival, jadi ada pelatihan Kabupaten Kota HAM di Bitung yang undang daerah sekitarnya. Terus ada pelatihan juga yang tadi itu yang Satpol PP, Dinsos, sama IAC, Komnas HAM featuring IAC. Featuring IAC. Ya. Keren di Manado. Kemudian ada diskusi-diskusi
hybrid gitu ya, yang dilakukan beberapa kali. Di Gongnya itu kita akan menyediakan diskusi-diskusi pleno dan paralel. Yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya ini berdasarkan masukan-masukan yang masuk kan, karena banyak masukan yang masuk. Ya kalau keluar masukan iya lagi pakai ditanya lagi sih Jo. Dia ini ya EYD-nya cukup tapi pilih banget gitu. Pilih banget begitu dia. Nah, dinginan begini. Betul ya, iya biar anget Po. Jadi harus banyak gimmicknya gitu kan. Sabar ya, dikit lagi. Jadi dari evaluasi tahun sebelumnya kan banyak yang meminta waktu diskusinya lebih banyak dong. Jadi ini pleno dan paralelnya kita jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi membuka ruang-ruang diskusi yang lebih banyak. Dan di hari terakhir seperti biasa akan ada site visit, yaitu kunjungan-kunjungan ke lokasi-lokasi yang implementasi hak asasi manusianya bagus di Bitung. Kayak gitu. Mantap. Bisa ke UKM, bisa ke desa mana, kayak gitu-gitu tuh. Tuh. Seru tuh, ntar tuh. Tungguin, ikutan. Dateng. Ikutan ya. Tungguin tanggalnya, datang pada saat hari H-nya. Bentar lagi tuh. 29 sampai 31 Juli 2024. Luar biasa. Oke. Nah, terakhir banget, kan udah terakhir mulu ya. Terakhir Ana nggak pesan-pesan, Caelah. Terutama ini kan kan kemarin episode kemarin kita nggak minta pesan-pesan ya. Karena masih mau nyambung. Karena masih to be continue. Masih mau nyambung. Nah, terutama ada pesan-pesan. Terutama bagi daerah-daerah yang kemudian pengen gitu loh menjadi kota ramah HAM gitu. Apakah pesan-pesan yang harus dijalanin gitu, apa yang harus dilakukan, dan bagi masyarakatnya apa yang sebaiknya harus dilakukan mengingat ini, gimana Mbak? Iya. Tapi tadi sempat direkam nggak? Rekam kan? Berarti tinggal ngejawab doang Mbak Eka. Tinggal jawab ya. Pas gue bilang boleh di stop dulu. Oke, berarti Mbak Eka tinggal jawab. Bilang lagi. Oke. Pesan-pesannya diulang lagi. Cuma itu doang kan ya? Diulang lagi dari awal. Dingin banget bos. Beneran. Iya, gue dari tadi udah gelisah banget, dingin banget. Aduh ya Allah. Kalau udah jadi kesini nih. Itu jelas. Tadinya tadi masih. Aduh. Lanjut ya Aiga, Ya, terutama pesan-pesan yang menyangkut apabila kota tersebut gitu pengen menjadi kota yang ramah HAM. Apa yang sebaiknya pesan-pesan disampaikan baik OPD-nya, baik pada masyarakat umumnya. Kira-kira apa Mbak? Oke, jadi pastinya yuk ikutan di Festival HAM di Bitung 2024 ini supaya tahu apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan, mengimplementasikan hak asasi manusia di daerah. Itu yang pertama. Yang kedua nanti bisa ngobrol-ngobrol sama staf Komnas, Infid atau KSP yang ada di sana. Kalau memang mau serius nih belajar soal Kabupaten Kota HAM, kemudian nantinya mau menjadi tuan rumah dan sebagainya kayak gitu. Dan ini nggak harus dari teman-teman OPD juga ya, tapi masyarakat sipil juga boleh gitu. Boleh, karena nantinya yang mengawal di implementasi daerah kan tentu saja masyarakat sipil. Umumnya, kayak ya. gitu. Betul, akademisi, kita nanti bisa ngobrol-ngobrol untuk membuat rencana tindak lanjut berikutnya, kayak begitu. Terus juga media-media gitu ya, itu bisa membantu penyebarannya sehingga nanti bisa makin meluas. Dan untuk semua materi dan sebagainya nanti bisa diakses semuanya sebenarnya di websitenya festivalham.go.id gitu. Itu semua materi sudah ada, bisa diakses, jadwal dan sebagainya. Nanti tinggal diklik aja, bisa daftar juga sesi-sesinya. Untuk kedepannya nanti bisa ngontak
muka-muka kami ini Komnas HAM gitu kan, Infit atau KSP gitu ya. Guys, yang ini bukan yang ini. Bukan. Yang ini. Kalau yang ini apa, Jo? Kalau yang ini apa, Jo? Kalau ada yang mau pakai endorse. Nah, Cepet ya, dia ke situ ya. Padahal gue bukan ke situ makanya. Kita subscribe kita. iya. Iya. Oke deh kalau gitu. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak banyak. Eka. Semoga nanti Luar biasa. festival HAM-nya Sukses. Amin. Pesan-pesan yang ingin disampaikan bisa tersampaikan kepada masyarakat di Bitung ya. Oke. Dan itu terbuka untuk pemerintah kota lain juga kalau mau datang silahkan aja ya. Silahkan. Bisa Oke, dong. luar Oke, biasa. terima kasih Mbak Eka. Terima kasih. Teman-teman, jangan lupa ya. Ini kita sudah episode yang keberapa tahu, gue juga udah lupa ya. Jangan lupa, dari tadi Jojo juga udah ingetin, ya kan? Subscribe, dan jangan lupa di like juga tuh. Percuma dia udah tinggal dulu loh. Nggak ke situ ya. Tentang biru. Oke deh, makasih. Dah.